eh, apakah Tuhan itu bisa dilihat, Gus? Bisa. Bisa nggih. Dengan nyata Allah itu Nggih. bisa dilihat. Sangat bisa Sangat bisa dilihat. nggih. Sangat bisa. Baik secara lahir maupun batin, Gus. Secara zahir, secara batin Allah bisa dilihat. Nggih. Nah, terus alhamdulillah kita ketemu lagi nih, Gus. Alhamdulillah. Oke, silaturahmi lagi saya ini. Ini untuk beberapa pertanyaan nih, Gus. Monggo, monggo, monggo. Oke. Ini pertanyaan pertama nih, Gus. Apakah Tuhan itu bisa dilihat, Gus? Bisa. Bisa nggih. Dengan nyata Allah itu bisa dilihat. Sangat bisa. Sangat bisa nggih. Sangat bisa. Baik secara lahir maupun batin, Gus. Secara zahir, secara batin Allah bisa dilihat. Nah, terus kalau memang bisa nih, Gus. Nah, ini kan melihat ini kan tentunya dimensinya beda dengan melihat kita acara kebanyakan ini. Nah, ini bisa dijelaskan nggak, Gus? Nah, tadi kan pertanyaannya Allah bisa dilihat. Ya, itu bisa. Tapi kalau tata caranya, lah ini perlu kita kupas. Jadi yang jelas, kalau kita melihat Allah itu nggak bisa melihat seperti kita melihat makhluk. Jadi kita melihat Allah itu seperti kita melihat sosok manusia, sosok jin, sosok malaikat, sosok gunung, sosok apa, nggak bisa. Karena apa? Karena Allah itu sifatnya mukhalawatul lil hawadis. Dia itu berbeda dengan makhluk. Jadi kita nggak bisa menangkap perwujudan Allah, perwujudan Tuhan itu seperti kita menangkap perwujudan makhluk dia. Nah, kita di dalam Al-Quran itu dikatakan di ayat pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhan yang menciptakan. Contohnya, kalau kita ingin melihat Tuhan itu dalam koridor Sang Maha Pencipta. Contohnya melihat matahari. Matahari ada yang menciptakan. Nah, di balik matahari itu ada rahasia Sang Pencipta. Kita melihat bulan, di balik rembulan itu ada rahasia Sang Pencipta. Di balik manusia itu ada Sang Pencipta. Di balik tumbuhan ada Sang Pencipta. Bumi ini dengan segala warna-warninya, dengan segala bentuknya, ada di sebaliknya Sang Pencipta. Itu kalau kita pakai dalil Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhan yang menciptakan. Makanya sistem yang kita pakai, perangkatnya adalah sistem cipta, rasa, dan karsa, zahir batin kita, untuk menangkap bahwa di balik segalanya ini ada yang menciptakan. Nampak. Terus makhluk-makhluk yang kita lihat itu hanya sebagai sebuah ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan. Ya, di dalam Al-Quran juga dikatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatan li ulil albab. Bahwa di balik penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang itu ada Allah. Nah, ada ayat-ayat yang menunjukkan keberadaan Allah. Itu bisa ditangkap bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Akal latif yang jelas. Kalau zahir ya akal zahir, kalau yang batin ya akal latif. Dan kita rasakan dengan rasa kita. Di balik matahari kita merasakan adanya Tuhan. Bulan, bintang, planet-planet, bumi, dan segala isinya, ya, manusia, hewan, tumbuhan, bahkan makhluk-makhluk gaib, para jin, para malaikat. Ya, di sebalik itu ada Allah. Dan makhluk Allah itu hanya sebagai ayat. Ya, satu pesan yang menandakan akan keberadaan Tuhan. Jadi kita bisa lihat. Nah, kayak gitu.
Berarti cara pandangnya tentunya ini jelas tadi berbeda yang kesannya kita berbeda. Cara melihat itu membahasakan saja supaya mudah untuk kita menangkap gitu, ya. Menangkap arti dari eksistensi Tuhan itu sendiri kan gitu. Eksistensi Tuhan itu berada di balik eksistensi makhluk. Betul. Jelas alam semesta dan seisinya itu punya wujud. Di dalamnya ada yang maha wujud. Terus ada sifat di semesta alam ini, di baliknya ada yang maha sifat. Segalanya adalah unsur cahaya, di baliknya ada yang maha cahaya. Betul. Segalanya ini ada, di sebalik itu ada yang maha ada. Alam semesta ini bergerak. Berarti ada di sebaliknya itu yang maha menggerakkan. Nah, kita nggak bicara cuma sebaliknya saja. Tapi wujud Allah itu di balik segala wujud semesta alam, tapi meliputi segala wujud. Di balik segala sifat, tapi meliputi segala sifat. Di balik segala cahaya, meliputi segala cahaya. Di balik segala yang ada dan meliputi semua keberadaan. Allah ada di balik segala gerak, tapi meliputi segala gerak di alam semesta ini. Makanya di dalam ilmu tasawuf ada istilahnya wujudullah. Itu kita sedang bersaksi bahwa di balik segala wujud ini ada wujud Tuhan. Sifatullah. Di balik segala sifat itu ada sifat Tuhan. Betul. Nurullah. Di balik segala nur itu ada nurullah. Nur Tuhan, cahaya Tuhan. Ya Tullah. Di balik segala keberadaan itu ada keberadaan Tuhan. Nah, akhirnya di segala yang ada ini ada sir, satu rahasia. Adanya Tuhan. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-insanu siri wa anna siruhu, bahwa manusia itu adalah rahasiaku dan aku itu rahasianya manusia, yang bisa disambung dengan perangkat rasa. Rasa itu adalah intinya rasa. Nah, kayak gitu. Kalau rasa itu berhubungan dengan kemaklukan, kalau rasa berhubungan dengan yang menciptakan makhluk. Yang penciptanya makhluk itu sendiri. Jadi kalau kita ditanya Allah bisa dilihat enggak? Bisa. Tapi enggak bisa terus kita apakah dia sosoknya seperti ini, itu enggak bisa. Tuhan tidak bisa disosokkan. Dan mohon maaf, antara Allah dan makhluk itu ada paradok. Bisa dikatakan Tuhan itu maha paradok. Nah, maha paradok itu kadang maha berlawanan dengan makhluk, karena memang dia dasarnya mukhalawatul lil khawadis, berbeda dengan sangat makhluk. Berbeda. Sangat berbeda. Maha berbeda. Maha berbeda. Betul. Jadi kalau saya tadi cermati itu sebetulnya alangkah indahnya ya Gus, kita sebagai manusia itu. Karena dijelaskan Allah sendiri berkata, Tuhan itu berkata bahwa rahasia manusia itu juga ada rahasiaku. Berarti itu kan tanda bahwa manusia itu sangat diistimewakan oleh Tuhan gitu Gus. Sebetulnya loh Gus, kalau kita sadari loh. Dan itu memang Allah juga berkata seperti itu. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling indah. Nah, terus dikatakan Allah maha paradok itu ini karena keterbatasan manusia. Kita kan mengenal utara, selatan, barat, timur, dan timur. Tua, muda. Allah tidak terus istilahnya terliputi oleh arah utara, selatan, barat, dan timur. Tapi Allah lah yang memiliki barat dan timur. Utara dan selatan. Allah yang meliputi itu. Itu dimensi ruang. Terus kita kan dari lahir bayi, terus kemudian anak-anak, remaja, terus pemuda, pemudi, terus dewasa, kemudian tua. Kita karena keterbatasan kita dari umur ini kita bisa dihitung umur kita. Tapi Allah itu meliputi waktu. Allah
meliputi sangkala. Kalau di dalam Al-Quran di surat Wal Asri itu Al-Asr, Wal Asri, surat demi tentang waktu. Ya. Allah meliputi waktu, makanya Allah abadi. Karena dia tidak terliputi oleh dimensi ruang dan waktu, tapi Allah meliputi dimensi ruang dan waktu. Semuanya, ya, makanya karena waktu ada dua saja, awal dan akhir. Dan awal itu meliputi ya awal, ya akhir, ya akhir, ya awal, gitu. Iya. Wa zahir wal batin, meliputi yang zahir dan yang batin. Al awal wal akhir, meliputi yang awal maupun yang akhir, kayak gitu. Nah, ini dalam jalan kita mengenal Tuhan, makanya ada dikatakan, kalau engkau ingin mengenal Tuhanmu, kenali dulu dirimu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau engkau sudah mengenal dirimu, bahkan mengenal Tuhanmu. Kita lihat saja dalam diri kita. Ya, lepas dari konsep semesta alam tadi ya. Sekarang kita hidup. Berarti di balik diri kita ada yang menghidupkan. Kita sekarang ada. Di balik diri kita ada yang mengadakan. Kita sekarang bisa bergerak. Di balik diri kita ada yang maha menggerakkan. Kita bisa berpikir. Di balik diri kita ada yang maha berpikir. Kita bisa merasakan. Di balik diri kita ada yang maha merasakan. Tuh. Kita sekarang istilahnya punya kekuatan. Berarti di balik diri kita ada yang maha kuat. Dan mohon maaf, kita bergerak, kita berpikir, kita merasakan, kita hidup, kita ada. Itu diciptakan oleh Sang Maha itu tadi. Dan itu meliputi semesta pribadi kita. Nah, kita punya wujud. Di balik diri kita ada yang maha wujud. Kita punya sifat, ada yang maha sifat. Kita punya nur, ada yang maha nur. Kita punya dat, ada yang maha dat. Terus kita punya nama, ada yang maha mempunyai nama. Itulah cara kita mengenal Tuhan, dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Terus fungsinya apa kita mengenal Tuhan? Ya karena memang kita manusia itu dari awal dititahkan untuk menjadi makhluk yang berketuhanan. Seperti itu. Surat Jin itu kan dijelaskan gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita itu memang diciptakan untuk menjadi makhluk yang berketuhanan, mengenal Tuhan itu. Memang dititahkan untuk mengenal Tuhan. Iya, itu. Ditanya sudah kayak gitu. Loh, kalau ada orang yang tidak mengenal Tuhan, ya itulah kafir. Ya, betul. Hanya nanti biasanya kalau tidak mengenal Tuhan ya perbuatannya sering melampaui batas. Itu kan sering disindir sama Tuhan dalam Quran itu sendiri. Dan bahwa perbuatan jelek, yang dikatakan jelek, dolim, laknat dan sebagainya yang kurang bagus itu kan wujud dari ketidakmengenalan makhluk kepada Tuhannya itu sendiri gitu. Itu biasanya gitu ya. Justru yang saya lihat itu bukan itu, justru sebaliknya. Orang yang mengaku dirinya beragama, mengaku dirinya sebagai manusia bertuhan, kadang melampaui batas ya malahan. Contohnya, mentang-mentang dia orang Islam, terus mengatakan orang lain sesat, terus mentang-mentang kita mengenal surga dan neraka, kita memvonis, oh itu ahli neraka. Mentang-mentang kita mengenal Tuhan, terus mudah-mudahnya kita mengatakan orang lain kafir, padahal jelas mereka juga beragama. Nah itulah yang namanya melampaui batas. Itu sesungguhnya yang namanya selamat dan tidak selamat, terus disurgakan atau dinerakakan, dia akan menjadi orang yang istilahnya suatu saat bisa bertemu Tuhan atau tidak, itu semuanya hak Tuhan. Nah, orang-orang yang mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan, orang yang mengatakan orang lain itu ahli neraka, kok sekarang rata-rata malah orang-orang beragama. Dan mohon maaf, orang yang tidak beragama malah justru tidak banyak konflik. Karena dia nggak mengenal Tuhan. Nah, sampai lihat sekarang Nasrani sama Islam sering tarung. Islam sendiri sama Islam sering tarung. Mereka padahal beragama. Nah, orang-orang ateis, nah ini justru nggak ada konflik di situ. Cuman kalau orang-orang yang
ateis itu memang harus ada hukum bikinan manusia yang untuk menata mereka. Nah disitulah indahnya Tuhan itu menjadi sutradara di alam semesta ini. Ya, walaupun kita bertemu dengan orang ateis, jangan langsung kita mengatakan besok ahli neraka. Belum tentu. Belum tentu nanti di akhir hayatnya dia akan menjadi beriman atau tidak. Dan mungkin belum tentu juga nasibnya lebih jelek gitu ya. Belum tentu. Karena Tuhan itu sendiri yang maha tahu. Iya, Tuhan maha tahu dan Tuhan itu maha mengetahui segala rahasia yang ada di alam semesta ini. Makanya kita selaku orang sufi, selaku pelaku tarekat, pejalan ketuhanan yang ingin dekat dengan Tuhan, kita jangan ambil hak-hak Tuhan bahwa surga neraka itu sudah bukan kuasa kita. Selamat atau tidak itu sudah bukan kuasa kita. Kuasa kita hanya untuk memaksimalkan syahadat kita, untuk memaksimalkan persujudan kita kepada Allah, memaksimalkan bahwa kita itu manusia yang mengendalikan diri supaya tidak berlebihan atau istilahnya melampaui batas. Terus kita menjadi orang yang karena kita mengenal Tuhan, kita mencoba menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah. Cuman gitu aja. Tuh, kalau kita mengenal Tuhan, insya Allah ya kita sudah benar-benar berusaha. Istilahnya memenuhi janji kita. Waktu kita dulu di alam roh, fa'asyhadahum alastu birabbikum. Allah mensyahadatkan kita, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita mengatakan Allah syahidna, dan kita memang benar-benar menyaksikan bahwa Tuhan itu ada, kan kayak gitu. Nah, ini bisa disimpulkan gini Pak Bambang. Jadi dari pertanyaan awal tadi, Allah bisa dilihat, bisa. Allah bisa dilihat tapi dengan perangkat-perangkat yang beda dengan cara pandang kita terhadap makhluk-makhluknya. Dan itulah makanya untuk menyempurnakan syahadat kita, kita harus benar-benar fokus untuk masuk ke situ. Lah, itu makanya istilahnya diberikanlah ilmu yang namanya ilmu tarekah. Jalankan diri untuk dekat dengan Tuhan. Pertama dengan mengenal Tuhan dulu, pertama sadar Tuhan dulu, kemudian mengenal Tuhan. Sebelum mengenal Tuhan kita mengenal diri. Nah, setelah itu kita menyempurnakan syahadat kita. Setelah kita menyaksikan menyaksikan dengan sepenuh kesadaran bahwa Tuhan itu ada, kita sujud. Itulah hakikat sholat. Terus kita pengendalian diri, itulah hakikat puasa. Kemudian bagaimana kita hidup itu, karena ini amanah dari Tuhan. Kita hidup dari yang maha hidup, kita ada dari yang maha ada. Terus kita bisa berpikir dari yang maha menguasai pikiran, kita punya rasa, lah bagaimana kita itu bermanfaat dari amanah yang diberikan dalam hidup kita ini. Itulah yang namanya zakat. Dan kita harus menyempurnakan hubungan kita kepada Allah, karena kita nanti dari Allah akan kembali kepada Allah. Itulah rahasia haji dan umrah. Kayak gitu Pak Bambang. Seperti itu, sederhana saja, yang jelas Tuhan bisa dilihat. Tapi jangan terus punya persepsi melihat seperti sosok manusia, sosok makhluk gaib. Tidak bisa. Caranya berbeda. Caranya berbeda. Dan itu dalam rangka untuk mengenal gitu. Mengenal Tuhan itu sendiri agar kita kalau sudah kenal maka akan timbul rasa sayang. Rasa sayang akan timbul, kita akan menjaga kita sendiri. Hubungan kita dengan Tuhan, maka kita sudah memenuhi janji kita dahulu dengan Tuhan bahwa kita bersedia untuk mengenal beliau. Kan gitu. Ya, dan menghamba kepada dia. Iya, betul. Watkuli fi ibadah. Kan kayak gitu. Terus kaitan itu ini ada pertanyaan nih, satu. Apa itu? Ini kan ini menggelitik ini karena banyak dulu juga pernah jadi pembahasan tapi tidak nih. Jadi kan ini manusia itu kan ada kalimat kita bisa tahu Tuhan, tapi di sisi lain kan kita bisa mengenal Tuhan. Ini kan
sebetulnya ini kan berbeda nih Gus. Nah, tahu dan mengenal itu beda. Nah, ini bisa dijelaskan Gus supaya bisa menjadi tambahan pencerahan bagi kita semua. Ya, yang pertama ya itu kembali ke iman tadi. Pertama kita sadar akan adanya Tuhan, itu sadar dulu. Itulah namanya ilmu yakin. Nah, setelah kita sadar akan adanya Tuhan, terus kita menghamba. Nah, dari penghambaan itulah kita keyakinannya dari apa yang kita perbuat untuk menghambakan diri pada Allah. Itulah yang disebut ainul yakin. Nah, nanti setelah kita menemukan hakikat persujudan atau penghambaan kita, itu nanti namanya hakul yakin. Dan kalau sudah bertetap namanya isbatul yakin. Jadi mengenal dan apa tadi tahu ya itu beda tapi satu rangkaian, nggak bisa dipisah-pisahkan. Jadi kita dengan Allah itu satu mengenal, dua tahu, tiga sadar, terus yang keempat bisa melihat, itulah ma'rifat. Terus yang selanjutnya kita itu bisa yakin, terus completely, nggak bisa dipotong-potong. Jadi itu semua satu rangkaian. Satu rangkaian multidimensi, karena kita manusia itu multidimensi, apalagi Tuhan. Tuhan itu maha multidimensi. Dan tidak bisa sepotong-potong. Tidak bisa sepotong-potong. Kalau sepotong-potong jadinya ya sepotong. Iya. Artinya pengetahuan kita akan sepotong. Nah, seperti juga ilmu Islam itu ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Itu satu rangkaian. Sebetulnya ya. Sebetulnya. Tapi kalau dipotong-potong ya tabrakan. Nah, di atas itu namanya hilangnya ma'rifat. Nah, itu kalau kita pahami sepotong-potong ya nanti antara orang syariat, orang tarekat, orang ya nanti tabrakan, saling berbantah-bantahan. Malah nggak jadi menghambakan diri pada Tuhan. Tapi malah berbantah-bantahan, tidak ada ujung pangkal. Tapi sebetulnya satu pemersatu dari mereka ini, satu sadar saja itu. Iya, kita kalau, itu ya yang jelas kalau kita mau menyatukan diri kita itu multidimensi. Fokus pada diri kita saja untuk mengenal Tuhan kita. Betul. Jadi sadar diri kita mengenal Tuhan gitu. Ya, kita hindari perdebatan-perdebatan kayak gitu. Ya sekarang kan ya Nasrani sama Islam saling berbantah-bantahan, Islam sama Islam saling berbantah-bantahan, malah nanti nggak kober untuk menghambakan diri pada Allah kan, malah habis energinya untuk berdebat. Betul, kehabisan tadinya harusnya sudah bisa malah tidak jadi mengenal. Ya seolah-olah kan gitu. Nah, prosesnya terlalu lama untuk mengenal Tuhan aja harus debat dan berbantah-bantahan, malah kita kehabisan waktu untuk menghambakan diri pada Tuhan, kan kayak gitu. Makanya di dalam ilmu kayak gini ya sebisa mungkin kita menghindari perdebatan-perdebatan. Makanya saya sering berpesan, kalau ini berguna ambil, kalau enggak forget it, lupakan. Enggak apa-apa, skip, hapus ya gitu. Kayak jadi gitu. Yang penting bisa merahmati semuanya. Iya, kayak gitu. Ya mungkin udah paham ya? Iya paham. Nah ini juga sederhana saja. Sederhana tapi mengena nih Gus. Nah, sesi ini session ini saya kira cukup nih Gus. Ya nanti kita dialog lagi session yang lain.